Pengumuman nama timnas Inggris hari ini mungkin tanpa Harry Maguire dan Raheem Sterling. Gaji besar Kai Havertz di Chelsea. Mantan pemain yang takut terbang ini akan menjadi asisten pelatih di Arsenal. Halo, ketemu lagi dengan gilabola.com, semua info paling penting. Timnas Inggris akan diumumkan hari Rabu. Manajer Gareth Southgate akan mengumumkan skuad Inggris pertamanya tahun 2020 ini pada hari Selasa waktu Inggris atau Rabu WIB untuk pertandingan Nation League bulan depan melawan Islandia dan Denmark. Dia akan menghadapi sakit kepala untuk seleksi para pemain. Kapten Harry Kane seharusnya bisa dipilih meskipun akan masuk karantina 14 hari setelah perjalanan liburan ke Bahama. Namun bek Harry Maguire mungkin akan dicoret dari daftar menyusul proses pengadilannya di Yunani usai berkelahi dengan polisi di sana. Southgate dapat memasukkan beberapa wajah baru seperti penyerang Manchester United Mason Greenwood, Kapten Aston Villa Jack Grealish, dan playmaker Manchester City Phil Foden dalam skuad yang diperkirakan lebih besar daripada biasanya. Raheem Sterling bisa terpapar Usain Bolt. Striker Manchester City Raheem Sterling ikut hadir dalam pesta ulang tahun ke-34 Usain Bolt, pelari cepat asal Jamaika, dan kini setelah diketahui bahwa Usain Bolt terkena COVID-19, sang striker Inggris bisa ikut terpapar. Nama Raheem Sterling seharusnya diumumkan hari ini atau besok oleh Gareth Southgate untuk masuk skuad timnas Inggris untuk UEFA Nation League. Tetapi bisa saja nama itu dicoret jika positif terpapar. Tim Inggris akan menghadapi Islandia pada 5 September sebelum menghadapi Denmark 3 hari kemudian. Sterling adalah kelahiran Jamaika dan secara teratur pulang ke pulau itu untuk mengunjungi keluarganya. Kapten Manchester United Harry Maguire akan diwakili oleh Alexis Anagnostakis, salah satu pengacara hak asasi manusia terkemuka di Yunani saat pengadilannya dimulai pada hari Selasa. Pemain berusia 27 tahun itu dibebaskan dari tahanan polisi pada hari Sabtu setelah penangkapannya di Pulau Mykonos pada hari Kamis dengan dugaan menyerang petugas polisi. Dia tidak diwajibkan hadir pada persidangan di Syros pada hari Selasa. Maguire mengaku tidak bersalah. Dia tidak berkomentar saat meninggalkan pengadilan pada hari Sabtu dan pengacaranya mengatakan kepada Sky Sport bahwa dia adalah manusia bebas pada saat ini. Polisi Yunani mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat bahwa petugas berusaha untuk menghentikan sebuah perkelahian antara dua kelompok di luar sebuah bar dan bahwa 3 orang asing, termasuk Harry Maguire, kemudian menghina dan menyerang salah satu petugas polisi. Pernyataan polisi Yunani tersebut mengatakan bahwa setibanya di kantor polisi Mykonos, 3 orang yang ditangkap kemudian melawan dengan keras, mendorong dan memukul 3 petugas polisi, dan bahwa salah satu tahanan mencoba menawarkan uang sehingga persidangan terhadap mereka tidak akan dilanjutkan. 148 orang ditahan di Paris. Polisi Prancis mengatakan mereka telah melakukan 148 penangkapan menyusul kerusuhan di ibu kota Prancis itu usai kekalahan PSG 1-0 di tangan Bayern Munchen pada final Liga Champions hari Minggu malam waktu setempat. Bentrokan terjadi di Champs-Élysées dan di sekitar Stadion Parc des Princes, tempat para penggemar berkumpul untuk menonton pertandingan di sebuah layar lebar. Beberapa mobil dibakar dan jendela toko-toko dihancurkan, kata polisi. PSG berusaha memenangkan Liga Champions untuk kali pertama dalam sejarah dan gagal oleh gol tunggal Kingsley Coman pada pertandingan final tersebut. Update transfer hari ini. 1. Juventus ingin mendatangkan Edin Dzeko dan Moise Kean untuk bertindak sebagai pelayan pemberi assist bagi Cristiano Ronaldo di lini depan tim pemenang Serie A tersebut. 2. Inter juga menjadi tim yang mengejar tanda tangan Edin Dzeko dengan Roma bersedia mendengar tawaran senilai 267 miliar rupiah. 3. Filipe Coutinho yang kemarin tertawa paling keras saat mengangkat trofi Liga Champions akan memulai pembicaraan dengan pelatih anyar Barcelona Ronald Koeman dengan pemain Brasil itu secara mengejutkan masuk dalam rencana permainan sang pelatih Belanda. 4. Wartawan Italia Fabrizio Romano mengabarkan kapten PSG Thiago Silva telah sepakat untuk pindah ke Chelsea dan akan mengikat kontrak selama 2 tahun ke depan. 5. Pembicaraan transfer Kai Havertz dari Bayer Leverkusen ke Chelsea memasuki tahap pengurusan dokumen. 6. Chelsea akan meminjamkan Fikayo Tomori dengan sejumlah klub Liga Prancis tertarik untuk menggunakan jasanya. Meminjamkan Timothy Bakayoko ke Milan dan juga meminjamkan Emerson Palmieri meskipun yang terakhir ini belum diketahui klub tujuannya.
Dengan begitu, Chelsea bisa menyelesaikan transfer Ben Chilwell dari Leicester City. 7 perjalanan Antonio Conte di Inter sudah tinggal dalam hitungan hari saja. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, ia akan digantikan oleh Massimiliano Allegri. 8. Apakah Anda masih ingat Sead Kolasinac? Bek kiri Arsenal itu mungkin akan dipinjamkan kembali ke klub asalnya Schalke 04. Kolasinac datang ke London tahun 2017 dengan status bebas transfer. 9. Agen Paul Pogba, Mino Raiola, memastikan sang gelandang Prancis akan tetap tinggal di Manchester United dan bahkan akan memperpanjang kontraknya. Update nomor 10, Wolves sepertinya mengalahkan Newcastle United dan Tottenham Hotspur dalam mendapatkan pemain Arsenal Ainsley Maitland-Niles. 11. Manchester United bersedia membayar sampai 2,9 triliun rupiah untuk mendatangkan Ansu Fati dari Barcelona sebelum ia menandatangani kontrak baru di Nou Camp. Ansu Fati diharapkan akan mengikat kontrak baru dengan Barcelona pada usianya yang ke-18 tahun. Di dalamnya ada klausul rilis senilai 6,9 triliun rupiah yang wajib dibayarkan oleh tim manapun yang ingin membelinya. Nomor 12, sebelum Eric Abidal resign dari Barcelona, dia sempat memproyeksikan Ryan Ait-Nouri sebagai pemain ideal yang akan menggantikan Jordi Alba. Ryan Ait-Nouri saat ini merumput di Auxerre, sebuah klub di Liga Prancis. Nomor 13, Lionel Messi telah dikaitkan dengan transfer ke PSG dan ketika hal itu ditanyakan ke Thomas Tuchel, sang pelatih mengatakan siapa pelatih yang tidak menginginkan Messi. Tetapi sang manajer Jerman menyebut Messi sebagai Mr. Barcelona dan kemungkinan besar akan mengakhiri karirnya di Nou Camp. Update nomor 14, Pablo Mari dan Cedric Soares sudah mendarat di Arsenal dengan kontrak permanen. Dengan demikian, Mikel Arteta sudah mendapatkan 3 pemain baru termasuk Willian dari Chelsea. Gabriel Magalhaes dari Lille sudah melakukan tes medis di Arsenal dan akan bergabung setelah menjalani 14 hari karantina. Nomor 15, Ronald Koeman sudah memberitahu Luis Suarez bahwa kontraknya di Nou Camp akan diakhiri musim panas ini. Ia dipersilakan mencari sebuah klub baru. Demikian juga pemain asal Chile, Arturo Vidal, diberhentikan dari kontraknya pada tahun ini. Nomor 16, selain Luis Suarez dan Arturo Vidal, pemain senior lain yang dipersilakan keluar adalah Ivan Rakitic dan Samuel Umtiti. Rakitic akan memasuki usia 33 tahun musim depan, sementara Umtiti sering dilanda cedera. Nomor 17, Roma membujuk Manchester United untuk meminjamkan Chris Smalling sekali lagi dengan menawarkan fee sebesar 3 juta euros, setara 51,7 miliar rupiah, sebelum membeli Chris Smalling sebesar 241 miliar rupiah pada akhir masa pinjaman. Sebelum kita melihat seberapa besar sih gaji Kai Havertz di Chelsea, serta figur terkenal yang takut terbang akan mengambil alih posisi asisten pelatih di Arsenal, klik dulu tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya. Gaji Kai Havertz mencapai 2,5 miliar rupiah. Pemain internasional Jerman Kai Havertz dilaporkan akan menandatangani sebuah kontrak senilai 2,5 miliar per minggu di Chelsea. Penyerang yang sudah sangat ditunggu-tunggu transfernya itu diduga hampir menyelesaikan kepindahannya dari Bundesliga ke Stamford Bridge dalam kesepakatan yang bernilai hingga 1,7 triliun rupiah. Pemain berusia 21 tahun itu akan bergabung dengan sesama pendatang baru Hakim Ziyech dan Timo Werner menjelang musim baru 2020-2021. Menurut laporan Daily Mail, Havertz akan menyetujui kontrak 5 tahun senilai 2,5 miliar per minggu di Stamford Bridge dan gajinya akan naik jika dia memenuhi berbagai target terkait dengan kinerjanya. The Blues juga diyakini mendekati sebuah kesepakatan untuk mantan kapten Paris Saint-Germain, Thiago Silva. Sementara bek kiri Leicester City, Ben Chilwell, juga mendekati kepindahan ke Stamford Bridge. Faktor penentu Messi ke PSG. Kedatangan Ronald Koeman tidak menghentikan rumor transfer keluar Lionel Messi dan inilah 3 faktor yang bisa menentukan klub sang bintang Argentina itu berikutnya. Neymar, Pep Guardiola, dan Cristiano Ronaldo. Neymar, sang pemain Brasil ini diketahui adalah satu dari sedikit orang yang bisa membuat Lionel Messi tertawa. Keinginan bermain bersama dan saling memberi umpan di depan gawang lawan, sekedar untuk bersenang-senang, bisa menjadi faktor yang menyebabkan La Pulga memilih Paris Saint-Germain. Barca gagal mendatangkan kembali Neymar ke Nou Camp sejak kepergiannya pada tahun 2017. Jadi kenapa tidak pindah ke Paris saja?
Bermain bertiga dengan Neymar dan Kylian Mbappe akan mengubah lini depan PSG menjadi tidak tertandingi lagi. Semua faktor di atas selain kemampuan finansial klub yang didukung pengusaha Qatar itu bisa menjadikan PSG sebagai klub terkuat untuk mendatangkan Messi. Daya tarik Manchester City untuk Messi. Pep Guardiola. Sejak Guardiola pergi dari Nou Camp pada 2012, sang pelatih Catalonia itu kesulitan untuk menaruh tangannya pada trofi ini kembali. Dia tidak berhasil melakukannya di Bayern Munchen dan gagal pula sejauh ini melakukannya di Manchester City. Sementara Barca masih bisa merebut satu kali trofi Liga Champions itu pada tahun 2015. Namun perlu diketahui bahwa hanya ketika Guardiola dan Messi bersama-sama di Nou Camp, Barca berhasil merebut 2 trofi kuping besar pada tahun 2009 dan 2011. Sementara Barcelona berusaha mempertahankan kapten mereka agar tidak keluar dari La Liga, ESPN melaporkan bahwa Manchester City mempertimbangkan metode untuk merekrut Messi tanpa melanggar peraturan Financial Fair Play. Laporan tersebut mengklaim bahwa pemain berusia 33 tahun itu terbuka untuk pergi jika dia tidak setuju dengan arah yang dituju oleh klub Blaugrana. Dan jika Messi memutuskan untuk mencari klub baru, Barca akan menggunakan dana dari penjualan itu untuk mendanai perombakan anggota skuad lainnya. Apakah mungkin Messi pergi ke Inter? Bisa saja karena faktor rivalitas lawan Ronaldo. Klub Italia Inter Milan sudah beberapa waktu lamanya memiliki mimpi untuk merekrut La Pulga dan kabarnya mereka sudah mencadangkan dana sebesar 4,5 triliun rupiah untuk bisa membujuk Barcelona melepas pemain bintang mereka itu. Direksi dan pemilik Inter percaya bahwa hanya dengan mendatangkan Messi mereka bisa menandingi Juventus untuk perebutan gelar juara Serie A. Salah satu alasan terkuat bagi Lionel Messi untuk pindah ke Inter adalah menghidupkan kembali rivalitas melawan Cristiano Ronaldo yang terbukti baik bagi performa mereka berdua selama era keduanya di La Liga. Rumor soal kepindahan sang bintang Argentina itu dipicu oleh langkah ayah Lionel Messi membeli sebuah rumah di Porto Nueva di dekat kota Milan, salah satu kawasan paling elit. Legenda Arsenal akan pulang kembali sebagai asisten pelatih. Mikel Arteta menginginkan ikon Arsenal Dennis Bergkamp untuk kembali ke klub sebagai salah satu asistennya. Mantan pemain Arsenal asal Belanda itu sedang diincar untuk peran asisten pelatih seusai kepergian Freddie Ljungberg. Dennis Bergkamp yang kini berusia 51 tahun kemungkinan besar akan memanfaatkan peluang ini untuk kembali ke Arsenal, dan bos Arteta berharap untuk memperkuat staf kepelatihannya dengan sosok yang mendapat penghormatan segera dari para pemain saat ini. Tidak ada yang lebih dihormati daripada mantan pemain The Invisible, Beckham, yang menghabiskan 11 tahun di klub ini dan memiliki patungnya di luar Stadion Emirates. Satu-satunya problem dengan Beckham adalah dia takut naik pesawat terbang. Fobia ini dideritanya sejak masih menjadi pemain. Jadi kalaupun dia ikut menjadi asisten pelatih, maka mungkin tidak bisa ikut kemanapun Arsenal pergi. Sebelum ini, Arteta mempertimbangkan untuk meminta mantan rekannya di lini tengah Arsenal, Santi Cazorla, untuk menjadi bagian dari tim kepelatihan. Tetapi rencana itu gagal ketika sang pemain Spanyol menandatangani kontrak dengan tim Qatar Al Sadd untuk memperpanjang karir bermainnya. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Anda bisa mengikuti video-video kami selanjutnya dengan klik tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya.